triliun lebih ya Pak. Bayar utang kan uangnya nggak cukup. Kata siapa? Defisitnya di bawah 3%, tax ratio-nya di bawah 40%. Tax ratio dari ukuran itu harusnya saya aman. Benarkah Indonesia mampu membayar utang? Pemerintah menyebut kondisinya masih aman dan tetap terkendali. Namun di sisi lain, utang pemerintah Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan per 31 Desember 2025, total utang pemerintah telah mencapai sekitar 9.637 triliun rupiah. Sebuah angka yang sangat besar. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar mampu mengelolanya atau justru menyimpan risiko di masa depan? Faktanya, tidak ada negara yang benar-benar lepas dari utang, termasuk Indonesia. Utang digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi. Indonesia pun tidak berbeda. Pemerintah memanfaatkan utang untuk membiayai berbagai kebutuhan negara mulai dari infrastruktur hingga program sosial. Namun, yang menjadi perhatian adalah angkanya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, total utang pemerintah Indonesia per 31 Desember 2025 telah mencapai sekitar 9.637 triliun rupiah. Untuk memahami konteksnya, kita bisa melihat perkembangan utang dari 3 presiden terakhir Indonesia. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, utang pemerintah berada di kisaran sekitar 1.300 triliun rupiah di awal masa jabatan dan meningkat menjadi sekitar 2.608 triliun rupiah di akhir masa jabatan. Namun yang menarik adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto justru turun dari sekitar 56% menjadi sekitar 24%. Kemudian pada masa Presiden Joko Widodo, utang dimulai dari sekitar 2.608 triliun rupiah dan meningkat menjadi lebih dari 8.000 triliun rupiah. Sementara rasio utang terhadap produk domestik bruto naik dari sekitar 24% ke kisaran 38 hingga 40%. Sementara itu, di awal pemerintahan Prabowo Subianto, utang sudah berada di atas 8.000 triliun rupiah per 31 Desember 2025 telah mencapai sekitar 9.637 triliun rupiah. Dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih berada di kisaran 38 hingga 40%. Artinya, meskipun jumlah utang terus meningkat, yang lebih penting adalah bagaimana perbandingannya terhadap ukuran ekonomi suatu negara. Karena disinilah kesehatan fiskal suatu negara dinilai. Lalu pertanyaannya, dengan total utang mencapai sekitar 9.637 triliun rupiah, apakah utang sebesar ini berbahaya? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam dunia ekonomi, yang dilihat bukan hanya jumlah utang, tetapi perbandingannya terhadap produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu periode. Saat ini, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto berada di kisaran 38 hingga 40%. Salah satu kriteria yang digunakan di Uni Eropa adalah kriteria Maastricht. Kriteria ini menyatakan bahwa utang suatu negara bisa dianggap aman dan terkendali jika rasio utang terhadap produk domestik bruto tidak melebihi 60%. Sementara itu, defisit anggaran dibatasi sekitar 3% per tahun. Kriteria ini digunakan sebagai pedoman untuk menjaga stabilitas fiskal. Dan hingga saat ini, rasio utang Indonesia masih berada dalam batas kriteria tersebut yang dikenal sebagai salah satu standar fiskal paling ketat di dunia. Sebagai perbandingan, beberapa negara lain memiliki rasio utang terhadap PDB yang berbeda-beda. Misalnya, Malaysia berada di kisaran sekitar 70%, Thailand sekitar 66%. Sementara itu, Amerika Serikat mencapai sekitar 125%, dan Jepang bahkan berada di kisaran 220% dari PDB. Jika dibandingkan rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 38 hingga 40%, maka utang Indonesia masih relatif lebih rendah. Namun demikian, utang tetap memiliki risiko. Semakin besar utang, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar setiap tahun. Jika tidak dikelola dengan baik, utang bisa membebani anggaran negara dan mengurangi ruang untuk belanja publik. Selain itu, ketergantungan pada utang juga bisa menjadi masalah jangka panjang. Hal penting lainnya adalah
bagaimana utang tersebut digunakan. Jika digunakan untuk pembangunan produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maka utang bisa menjadi investasi masa depan. Namun jika tidak efektif, utang justru bisa menjadi beban bagi generasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan agar tidak terjadi kebocoran dalam anggaran, terutama yang bersumber dari utang. Di sisi lain, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa utang yang diperoleh pemerintah harus segera disalurkan, agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan hanya besarnya utang, tetapi manfaat yang dihasilkan bagi rakyat. Jadi, utang Indonesia bukan hanya soal besar atau kecil, tetapi tentang bagaimana utang tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan total utang mencapai sekitar 9.637 triliun rupiah, lalu pertanyaannya, apakah pemerintah mampu membayarnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.